Haleluya, puji Tuhan saudara sekalian. Kita mengucap syukur kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan pagi hari ini itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Terima kasih buat nafas yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Terima kasih buat matahari. Terima kasih buat tidur nyenyak yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Berbicaralah kepada kami dan kami semua siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita menjadi bijaksana, supaya hidup kita itu menjadi bijaksana di mata Tuhan. Kita semua mengerti bahwa kualitas bangunan sangat ditentukan oleh dasarnya. Sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh dasarnya. Kualitas pendidikan juga sangat ditentukan oleh dasarnya. Bahkan negara kita itu juga memiliki dasar yang kuat, yaitu Pancasila sebagai dasar yang kokoh dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi saudara dapat disimpulkan bahwa apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun cara kita hidup, kita harus memiliki dasar yang kokoh untuk membangun kehidupan ini. Dari ayat yang kita baca saudara, untuk menjadi orang bijaksana, kita harus dapat membangun 3 dasar. Dan dasar yang pertama adalah dasar perlu dibangun melalui pendengaran. Kita boleh baca di ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Berarti dasar yang pertama yang perlu kita bangun adalah mendengarkan. Buat banyak orang di zaman ini, mendengar adalah suatu hal yang sangat sulit. Banyak orang lebih suka berbicara ketimbang untuk mendengar. Dan bagaimana kita menjadi orang beriman kalau kita malas untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita dengan berbagai alasan selalu menganggap diri kita terlalu sibuk untuk mencari Tuhan. Padahal dalam Mazmur 119 ayat 105 jelas berkata bahwa pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, itulah dia firman Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Seringkali iman kita lemah, rumah tangga kita goyah, masa depan kita tidak menentu karena kita seringkali mendengarkan kalimat-kalimat yang negatif. Banyak mendengar hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang mencemaskan. Tetapi Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kita pengertian bagaimana seharusnya kita mengarungi hidup supaya tidak salah langkah. Hidup ini penuh dengan liku-liku dan tantangan. Ketika turun hujan, datang banjir, dan angin keras melanda, maka ketahuilah, hanya fondasi yang kuat yang dapat bertahan. Hanya orang-orang yang memiliki fondasi yang kokoh yang dapat bertahan terhadap bencana tersebut. Segala tantangan dan cobaan hidup yang dahsyat akan menyingkapkan jati diri seorang anak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menantang kita. Dia berkata, siapa yang mau menjadi muridnya, ia harus belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Ini adalah ajaran yang jujur, saudara. Betul, ikut Yesus ada berkat. Tetapi mengikut Yesus tidak berhenti sampai di situ. Mengikut Yesus
harus ada kesungguhan, kemurnian, dan kesucian. Jadi ajaran yang perlu kita dengar adalah ajaran yang mendewasakan. Banyak orang pergi ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi tidak pernah tumbuh dewasa. Bertahun-tahun hidup sebagai orang Kristen, seperti itu saja. Tetap terikat dalam dosa, tetap jatuh bangun, mudah putus asa dan mudah kecewa. Tetapi Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir dan bertingkah seperti kanak-kanak, dan aku hidup seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Saudara, ajaran yang benar adalah ajaran yang mendewasakan, bukan meninabobokan dan menjadikan kita seperti seorang anak-anak dalam arti rohani. Tetapi ajaran yang mendewasakan harus dapat menantang kita untuk terus maju dan bertumbuh lagi akan pengenalan Yesus Kristus. Dan pengenalan akan Yesus Kristus hanya akan bertumbuh pada saat kita membaca firman, merenungkan firman, dan mendengarkan firman Tuhan secara seksama. Dan dasar yang kedua, saudara, adalah dasar di mana kita harus melakukan. Waktu kita mulai melakukan, pasti akan ada proses. Itu sebabnya, siapa yang melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Banyak orang suka belajar firman Tuhan, tetapi tidak mempraktekkan. Mereka hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan. Dan celakanya lagi, saudara, banyak orang seperti ini ada di gereja, yang akhirnya mereka seperti ahli Taurat, berdebat untuk mencari kebenaran akan doktrin satu dibanding dengan doktrin yang lain. Dan sayangnya, saudara, mereka tidak melakukan perbuatan apapun yang mencerminkan imannya. Firman Tuhan dipahami secara kaku dan menganggap diri sendiri yang paling benar, dan yang lain itu salah. Saudara, orang seperti ini sudah ada pada zaman Yesus. Orang seperti ini pada zaman Yesus disebut sebagai ahli Taurat, saudara. Dan kita juga sering menemui orang Kristen yang tipenya suka dengar-dengaran, tetapi malas untuk mempraktekkan. Karena mereka lebih suka kompromi terhadap dunia. Mereka suka akan kenikmatan dunia dan menganggap bahwa firman Tuhan membelenggu kebebasan mereka untuk berbuat apa yang mereka mau. Mengerti firman Tuhan tanpa dipraktekkan, itu seperti iman tanpa perbuatan yang akhirnya pasti mati. Seperti yang terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 17. Misalnya kita sudah tahu kita sakit dan kita harus minum obat, tetapi kita tidak mau minum obat, maka kita tidak akan menjadi sembuh. Begitu juga kalau kita tahu rumah yang kita tempati itu gelap, tapi kita tidak mau menyalakan lampu, maka rumah tersebut akan tetap dalam kondisi gelap. Dan sama seperti kehidupan kekristenan kita, saudara, selalu ada proses. Kadangkala kita jatuh, tetapi kita harus bangun dan mencoba lagi, tetap maju, tetap kuat. Sampai sejauh mana alam proses kita hingga serupa dan segambar dengan Kristus. Hidup ini harus ada kerja keras. Kalau gagal lagi, maka kita harus mulai berdoa dan bertanya, apa yang harus saya perbuat? Dan kemudian untuk bagian ketiga, saudara, dasar yang harus kita miliki adalah memiliki kehidupan dalam kuasa. Saudara, jati diri seseorang tersingkap ketika datang percobaan dan berbagai tantangan dalam hidup kita. Orang yang beriman bukan hanya mengerti apa yang dia percayai, tapi bertindak dengan apa yang diketahuinya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang memiliki fondasi kehidupan, berjalan sesuai dengan pengajaran Yesus, akan kuat dalam menghadapi berbagai macam kehidupan. Dalam Matius 7 ayat 29, demikian firman Tuhan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dalam ayat 29 dijelaskan bahwa kita hidup dalam kuasa. Orang yang bijaksana, orang yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, hidup taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kuasa
bukan lahir dari doa semalam suntuk dan terus berdoa saja, saudara. Tetapi kuasa lahir dari ketaatan mutlak kita dengan Tuhan. Kadang kita terus berdoa, tapi tanpa ketaatan tidak akan ada kuasa. Kuasa lahir dari ketaatan dan minta hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, ketaatan kita akan berbuah dengan kehidupan yang penuh kuasa. Saudara, pagi hari ini biarlah kita boleh melakukan aktivitas kita dengan satu iman, dengan satu keyakinan bahwa kita perlu menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang membangun hidup pada dasar yang kokoh, sehingga pada waktu masalah datang silih berganti, pada waktu hidup kita penuh dengan kesulitan dan pengalaman yang buruk sekalipun, dengan mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga hidup kita dapat penuh kuasa dan kita boleh dipimpin Tuhan melewati kemenangan demi kemenangan yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang kembali memberikan kami kekuatan, yang kembali mengingatkan kami supaya kami terus hidup dan berjalan di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah fondasi kami boleh hidup, dan firman-Mu itu yang akan menuntun hidup kami, yang akan memberikan kami petunjuk, yang akan menerangi jalan-jalan kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun saat ini kami belum melihat jawaban-jawaban doa kami Tuhan, tapi kami percaya saat kami terus meminta, saat kami terus berdoa kepada Engkau, saat kami tidak meninggalkan Engkau, dan Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan hari ini Tuhan, boleh berhasil dalam nama Yesus. Permasalahan yang mereka hadapi pagi hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, Kau boleh berikan jalan keluar Tuhan, sehingga ada perbedaan antara orang yang mengiring Engkau dengan orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas dengan memuliakan nama-Mu selalu. Kami sudah berdoa dan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan dan usaha saudara. Haleluya.